Halo, kembali lagi bersama saya. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu mengenal kayu. Sekarang saya akan membahas modul 4 unit 2, yaitu jenis kayu. Nah, Indonesia merupakan negara penghasil kayu yang sangat banyak, baik jumlahnya maupun jenisnya. Oleh karena itu, penggunaan kayu sebagai bahan alat rumah tangga sampai dengan konstruksi bangunan bila ditinjau segi ekonomisnya sangatlah menguntungkan. Setiap jenis kayu mempunyai ciri-ciri khusus seperti bau, warna, pori, berat, keras, lunak, dan sebagainya. Pohon yang baru ditebang masih berupa gelondongan atau dolken. Kemudian dengan cara digergaji menghasilkan batang berbentuk 4 persegi panjang atau busur sangkat yang dinamakan balok. Dan dapat pula dibentuk menjadi lembaran-lembaran tipis yang disebut papan. Semua jenis kayu akan menyusut bila dikeringkan. Karena pengaruh penyusutan, kayu dapat melengkung dan retak-retak. Balok atau papan perlu pengeringan yang sempurna. Bila balok atau papan tersebut sudah kering, balok dapat dikerjakan dan dipakai untuk berbagai kebutuhan bahan alat rumah tangga, konstruksi, atau sesuai tujuan penggunaannya. Seiring berkembangnya teknologi dan tuntutan kebutuhan manusia, kayu dapat diolah tidak hanya sekedar untuk kebutuhan membangun rumah saja, tetapi juga kini berkembang untuk berbagai sektor keperluan antara lain dinding partisi dan plafon rumah, penyekat kedap suara ruangan, daun pintu, dan jendela rumah, furniture, bas casting atau cetakan, konstruksi beton, peti kemas, dan lain-lain. Berbagai macam keperluan membedakan jenis kayu olahan dalam pertimbangan ekonomis, teknis, dan estetika yang tidak terlepas dari unsur-unsur pendukung lain seperti lem dan bahan finishing. Menurut jenisnya, kayu ada yang keras dan ada pula yang lunak. Pada kayu yang lunak, biasanya orang digunakan untuk perlengkapan rumah tangga dan sebagainya. Sedangkan jenis kayu yang keras biasanya digunakan orang untuk jembatan, rangka, atap bangunan, dan mebel seperti kursi, tempat tidur, dan sebagainya. Nah, jenis kayu yang keras selain kuat juga tahan lama jika dibanding jenis kayu yang lunak. Adapun jenis kayu olahan, yaitu yang pertama ada vinir. Vinir adalah lembaran kayu tipis yang dihasilkan dari penyayatan kayu masif. Yang kedua ada plywood, terdiri dari susunan yang bersilang serat. Yang ketiga ada blockboard, adalah plywood yang bagian tengahnya dari batang kayu masif yang disusun sedemikian rupa. Yang keempat ada particle board, adalah kayu olahan yang terbuat dari serpihan-serpihan kecil dicampur dengan bahan pengikat yang dipres. Yang kelima ada medium density fibre, adalah produk olahan dari serat-serat kayu berbentuk bubur yang dipres. Nah, adapun jenis kayu yang sering dipakai di Indonesia antara lain, yang pertama ada kayu jati. Pohon jati yang terdapat di Indonesia umumnya di Pulau Jawa dan Madura. Warna kayu umumnya berwarna coklat tua atau coklat muda. Kekuatan kayu termasuk kelas kuat 2. Nah, yang kedua ada sono keling. Banyak terdapat di Pulau Jawa. Kekuatannya termasuk kelas 2, keawetannya termasuk kelas 1. Kebanyakan digunakan untuk membuat mebel dan patung serta untuk pembuatan tangkai pisau. Yang ketiga ada meranti. Meranti terdiri dari 2 jenis, yaitu meranti putih dan meranti merah. Kayu dapat digunakan untuk konstruksi ringan dan untuk perabotan rumah tangga. Kekuatan kayu termasuk kelas 2 sampai dengan 4 dan keawetannya kelas 2 sampai dengan 3. Yang keempat ada kayu pulai. Di Jawa Barat disebut lame, di Jawa Tengah disebut pule, dan di Madura disebut polai. Warna kayu kuning muda agak merah, kekuatan termasuk kelas 4 sampai 5 dan keawetan kelas 5. Umumnya digunakan untuk pembuatan sepatu kayu dan bahan peti. Yang kelima ada mahoni, warna kayu coklat muda, kekuatan kayu termasuk kelas 2, keawetan termasuk kelas 3. Kayu ini baik digunakan untuk mebel dan vinir sebagai bahan kayu lapis. Dan yang keenam ada kayu pinus, warna kayu merah muda agak kecoklatan, kayunya yang banyak mengandung damat, baik untuk kusen, daun pintu, jendela, dan perabotan rumah tangga lainnya. Yang ketujuh ada kayu sungkai. Nama perdagangan jenis kayu ini di Sumatera dan Kalimantan Barat adalah sungkai, adapun di Jawa Barat disebut jati seberang.
Di Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan disebut jurus warna kayu kuning keabu-abuan. Kekuatan kayu termasuk kelas 2 sampai 3 dan keawetannya kelas 3. 8 kayu ulin. Di Kalimantan dan Palembang disebut kayu besi. Kekuatan kayu termasuk kelas 1. Warnanya coklat, kuning, lama-kelamaan berwarna coklat tua dan hitam. Nah, permasalahan yang sering terjadi pada kayu adalah adanya hama perusak kayu, yaitu rayap. Rayap tubuhnya memang kecil tetapi memiliki kekuatan yang dahsyat untuk menghancurkan sebuah bangunan. Belum banyak yang mengetahui cara pencegahan dan pengendaliannya, karena semakin lama rayap dibiarkan di lingkungan Anda, maka semakin besar kemungkinan mereka mengakibatkan kerusakan yang lebih jauh lagi. Adapun beberapa faktor pendorong serangan rayap pada kayu antara lain banyaknya kayu yang berhubungan langsung dengan tanah dan kondisi biosik yang menguntungkan kehidupan rayap. Nah, secara umum penanggulangan bahaya rayap harus dimulai pada tahap prakonstruksi untuk mencegah masuknya rayap ke dalam bangunan gedung. Tindakan penanggulangan bahaya rayap prakonstruksi dapat dilakukan dengan pendekatan rancang bangunan, gedung tahan rayap, penggunaan kayu awet atau diawetkan melalui tindakan pengawetan kayu, dan pemberian perlakuan tanah sebagai penghalang kimia. Hal lain yang diperlukan adalah klasifikasi dari kayu sebagai bahan bangunan yang tahan terhadap serangan rayap, baik jenis kayunya maupun setelah jenis kayu disebut diberi treatment khusus untuk menanggulangi bahaya serangan rayap. Di Indonesia mempunyai banyak sekali pohon, kurang lebih 3.000 jenis, tetapi baru kurang lebih 150 pohon yang diselidiki. Nah, sekian materi dari modul 4 unit 2. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalkata.com, Facebook PKB Malkata Mananjaya, Instagram PKB Malkata _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malkata.